kalau menurut kita sih memang sosialisasi untuk memahami, undang-undang hak kita atau bagaimana kita menghargai, hak kita itu yang memang masih kurang sebetulnya. Nggak harus kita bicara Manado, di Jakarta sendiri pun bahkan pelaku industri sendiri masih gamang dengan, bagaimana menerapkan hak kita ini. Nah, sebetulnya kan sekarang yang menjadi sangat ramai itu kenapa menjadi kontroversial karena ada berhubungan dengan teknologi juga, sosial media yaitu YouTube dan mungkin TikTok. Orang itu kan sekarang mengekspresikan diri dengan mengcover lagu orang. Nah, tiba-tiba ada pernyataan bahwa harus minta izin. Nah, itu kata tadi James itu harus minta izin. Kalau kita menyanyi Lilin Kecil, masa kita mesti minta izin Pak James di New York kan? Kita di sini jam 3 kita telepon James sana jam 3 subuh itu. Nah, ya jadi sistemnya tidak begitu, sistemnya sudah diatur, ada mekanismenya. Tapi pada dasarnya tadi ada hak moral, hak ekonomi. Si pencipta lagu memang harus menerima hak ekonominya juga. Hak ekonomi itu yaitu diatur dalam mekanisme. Misalnya yang paling simpel sekarang YouTube. YouTube itu kan untuk memonetize itu termasuk ada berbagai macam cara yang sudah dilakukan oleh YouTube sendiri secara internal dengan memilah-milah sesuai algoritma. Misalnya ada lagu Lilin Kecil, kalau James sudah mendaftarkan ke YouTube otomatis memang akan ada di sana. Bisa misalnya ada part yang mengatakan bahwa siapapun orang di dunia ini boleh nyanyi cover itu di YouTube tanpa minta izin ke James, tanpa minta izin ke mana-mana, ke publishernya atau kemana. Tapi ketika dia menyanyikan itu di YouTube, otomatis hak ekonominya James itu akan diambil dari YouTube channel si yang nyanyiin itu, masuk ke James itu. Itu adalah bagian juga menjalankan menjalankan hak cipta itu sendiri. Tapi perkataan izin di sini sudah masuk di dalam konteks itu. Tapi bukan berarti si yang nyanyi cover itu harus minta izin, tapi memang sudah dibatasi karena kita bicara ekonomi memang. Lain, tapi banyak lagi hal, bukan cuman memang itu yang jadi ramai sekarang kan soal cover di YouTube. Tapi bukan cuma itu, memang yang harus jelas banget juga kan cover, misalnya bukan cover, kita mau pakai buat soundtrack film. Kan kita nggak bisa asal nyomot. Ada contoh juga ya James yang ini Sanggar Bapontar itu bikin film tentang Kolintang. Betul. Cerita tentang Kolintang. Jadi sesuatu hal yang bagus banget mau mengangkat film panjang tentang Kolintang, dibuat cerita, dibuat romantis gitu-gitulah. Tapi di dalam film itu ada nyanyi Kolintang, main Kolintang kalau nggak salah pakai lagu Bohemian Rhapsody. Ya. Tujuannya sebenarnya bagus, mau kasih lihat. Bagus banget, mau kasih lihat bahwa orang Manado Kolintang itu nyanyi lagu Queen aja bisa. Iya, modern. Tapi akhirnya film itu tidak bisa diedarkan kemanapun karena terbentur bahwa Sanggar Bapontar tidak mendapat izin dari publisher yang mewakili si penyanyi itu. Dengan cara apapun nggak boleh, tapi bayarnya hitungannya sekali gitu loh. Mau dijual kemanapun filmnya nggak bisa menutupi. Nah itu kan ada bagian lagi dengan cara minta izin seperti itu. Jadi ada banyak cara, tapi sebetulnya seperti tadi James bilang atau pemahaman orang-orang menurut Regina dari awal tadi bahwa kok jadi serem gitu. Enggak sebetulnya. Aturannya udah ada semua dan aturan itu dibuat simpel untuk kedua belah pihak. Si pengguna dan si yang punya lagu. Tapi haknya tetap diatur gitu. Ya memang sosialisasinya sih yang paling penting. Iya betul. Makanya dibutuhkan Pak James ini dari LMKN memang. Oh iya memang itu tanggung jawabnya Pak James itu sekarang untuk sosialisasi. Iya terus terang orang juga di dunia pertelevisian walaupun TV lokal, suka kalau mau edit, edit video begitu kita bilang, kenapa nggak pakai lagu yang ini yang terkenal, kenapa pakai lagu itu. Nah ternyata memang takut juga kalau mau pakai lagu orang, karena nanti sudah dibantu sama kalau kayak YouTube gitu kan. Ketika kita pernah nggak kejadian
TV lagi syuting misalnya acara fashion show, ada background-nya kan ada musik. Ya, ketika betul. kita upload ke YouTube itu ditolak karena karena si lagunya itu memang kita tidak minta izin dalam konteks ini pemakaian untuk hal yang berbeda lagi. Jadi ya memang untungnya di teknologi seperti YouTube sudah mengatur itu gitu loh. Nah, Pak James, lebih parahnya lagi kita pernah Bas Gilano tahu kan, Bas Gilano? Iya. Nah, dorang datang di studio menyanyi dorang pe lagu sendiri. Terus kita upload dari Kawanua TV upload. Kena copyright, padahal yang nyanyi dorang. Kena strike. Iya, artisnya sendiri yang menyanyi. Hak mereka itu memang didaftarkan dan kalau nggak salah untuk right-nya itu dikolek sama Music Blast sebagai labelnya mereka. Jadi ya memang karena dibatasin di YouTube itu dibatasin memang nggak boleh. Bahkan Bas Gilano sendiri kecuali di-upload di channelnya Bas Gilanos. Di channelnya dia. Kalau di-upload di channelnya Kawanua TV di YouTube nggak bisa. Karena memang dibatasi, makanya kan ada beberapa cara pembatasan dari waktu dimonetize ke YouTube-nya gitu. Nah itu, Pak James, sebenarnya sebuah karya itu dia tadi kan bilang karya musik itu dia mulai ada dilindungi hak ciptanya sejak kapan? Kalau kayak tadi kan Pak James bilang, Pak James menyanyi sedikit, tahu-taunya itu mau jadi lagu, tapi misalnya Opa duluan kasih terbit itu lagu. Nah itu sebenarnya suatu karya kapan dia ada perlindungannya? Secara teori dulu ya, ini secara teori karena ini pelajarannya tuh kalau di ini 1 semester. Jadi gini. Karya cipta bukan cuma lagu ya, apakah lukisan, drama, film, itu ada 38 item, nanti saya bacakan. Itu diawali dengan sebuah gagasan yang ada di dalam otak kreatornya. Itu ya, waktu masih di dalam otak tuh nggak bisa dilindungi. Jadi kita nggak bisa bilang, itu nanti lagu gua tuh ya, itu nanti kita play lagu itu. Lah belum kamu kasih contoh, belum terdengar lagumu seperti apa, kamu mau minta diprotek, itu belum bisa. Nah dia mulai bisa diprotek setelah dia melalui sebuah proses namanya, kalau di ini namanya fiksasi. Saya bacain ya, fiksasi itu apa sih? Itu di premis, di pembukaannya Undang-Undang Hak Cipta ditulis fiksasi adalah biar lebih jelas ya. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, ya, perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar, nih Forngoni nih, televisi, atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun dengan atau tanpa kabel, dulunya begitu. Jadi gini, kalau Regina masih tadi malam, orang mau bikin talk show, ada Bung James, ada Pak Andre, baru di kepala, itu apa yang belum bisa diprotek. Tapi kalau begini, melalui proses rekaman, ini sudah mulai diprotek. Sebetulnya. Proses rekamannya itu harus profesional atau bisa kan zaman sekarang orang rekam pakai handphone sendiri? Semua. Pakai handphone sendiri, itu apapun, karena kata-katanya cuma itu akan jadi bukti. Iya, fiksasi itu adalah perekaman suara, nggak dibilang harus di studio Kawanua TV, nggak dibilang itu. Walaupun adalah direkam terus tidak dipublish, nggak masalah. Nah itu nanti, tapi begitu dia sudah jadi bentuk rekaman. Atau kalau tidak dinyanyikan, dia ditulis not baloknya atau not angkanya dengan lirik. Jadi dia sudah berwujud ya, sudah terfiksasikan. Yang satu wujudnya rekaman, bisa diputar dan ada bunyi. Yang satu wujudnya tulisan. Nah ketika itulah dua itu sudah diprotek secara unik. Jadi tinggal si pencipta ini harus ngapain sih terhadap dua itu supaya nggak dirampok orang. Saya ajarin dari zaman dulu waktu belum ada tahulah tempat pendaftaran di mana, caranya sederhana. Ini dari zaman dulu waktu masih surat menyurat, karena mungkin udah nggak pernah alamin itu. Jadi
ada lagu namanya Surat Cintaku yang pertama. Lagunya itu ada Pak Pos, ada tukang pos. Zaman sekarang kan email. Ya. Kalau dulu Opa Andre kalau mau baku suka-suka gitu dengan satu cewek, dia bikin tulis surat, kasih minyak wangi biar sampai di sana cewek cium-cium bunga. Nah, karya cipta itu tadi ketika kita rekam, ketika kita tulis, itu masukkanlah ke dalam amplop. Ini cara yang pertama ya. Terus kirim ke kita lagi, ke orang alamat sendiri. Alamat sendiri. Seperti itu supaya dulu apa? ya. Supaya dapat cap tanggal dari pemerintah. Pos itu kan pemerintah toh. Ya. Nah, pemerintah itu kasih cap tanggal 1 September 2020. Iya. Artinya torang lagu yang ada di dalam itu sudah torang buat paling tidak sejak itu. Kalau Andre mau ngaku-ngaku, kita punya, lihat nih di dalam nih. Itu bisa diperiksa forensik di polisi. Ada bukti. Iya. Itu satu. Cara yang lain lagi adalah orang umumin. Kemana? Ke televisi. Nih saya nyanyi ini lagu ciptaan saya ya. Jreng. Sampai dibuktikan lain. Nah itu ada kata-kata sampai dibuktikan lain. Misalnya ada orang, itu kok persis laguku. Mana buktinya? Nah orang itu keluarin lah DP surat yang tadi. Ini saya udah bikin kayak begini dari tahun 1990 nih, denger. Nah itu seperti itulah DP jalur ya. Kalau ditanya tadi sejak kapan dia mulai terprotek. Nah sifat itu disebut ciptaan, disebut hak cipta disebut sifatnya deklaratif. Jadi dia harus dideklar, barulah dia dapat. Beda sama hak paten. Iya. Kalau hak paten harus didaftar. Oke. Sama-sama haki ya, sama-sama hak kekayaan intelektual. Nah ini juga sering salah, Regina. Jangankan orang menteri aja, aku pernah lihat salah menteri di Indonesia. Mau ngomong, itulah kalau lagunya tidak dipatenkan. Nggak bisa, lagu tuh nggak bisa dipatenkan. Lagu tidak bisa dipatenkan. Paten itu tidak.